Ayo adik-adik, waktunya sekolah minggu. Halo adik-adik. Halo Kak. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Sehat selalu, sukacita. Kakak sekolah Minggu senang melihat adik-adik dapat mengikuti ibadah hari ini dengan gembira dan sukacita. Dan untuk mengawali ibadah kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 16, Beta Hita Marsikola Minggu. Adik-adik, kita nyanyikan sekali lagi, tapi lebih semangat ya adik-adik ya. Betama aledo nana marsikola minggu, tu bagas joroni tu hata Jesusi, asal taguan hata nitu hata Yesus, taban malas ni rohani tu hatai. Betama aledo nana marsikola minggu, tu bagas joroni tu hata Jesusi, asal taguan Adik-adik di rumah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, ada baiknya kita mulai ibadah hari ini dengan doa. Untuk itu, sekarang semuanya dalam posisi berdoa, duduk manis, lipat tangan, tutup mata. Ikutin doa kakak dalam hati ya. Ya Tuhan Yesus yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus kalau sampai hari ini kami masih boleh beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, walau hanya secara daring dan dilakukan di rumah. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati ibadah kami hari ini agar menjadi makna bagi hidup kami dan merubah hidup kami ke depannya. Ya Tuhan, berkati ibadah kami hari ini, jauhkan dari segala pengganggu. Ya Tuhan, kami hanyalah manusia biasa dengan segala kurang dan khilaf. Kiranya ampunilah segala dosa dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, agar kami layak di hadapan-Mu dan menerima berkat-Mu. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Adik-adik, sekarang kita menyanyi lagu yang kedua yang berjudul Bapak Abraham. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Abram berumur 75 tahun. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ia berangkat dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman,
Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita membaca nas firman Tuhan untuk saat ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan terangi hati pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Berikan kami hati yang tenang, agar kami memahami firman-Mu, dan kami dapat mengerti dan dapat kami lakukan. Hadirlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik, untuk nats firman Tuhan buat kita pada hari ini, yaitu tertulis di Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Oke? Yang sudah bisa membaca, kita baca bersama-sama ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan untuk kita saat ini. Adik-adik, tadi di awal kita sudah menyaksikan satu video. Nah, di situ ceritanya adalah tentang siapa? Abraham yang dipanggil Allah. Adik-adik tahu nggak? Biasanya Bapak Abraham disebut apa ya? Ada yang ingat nggak? Ya, Bapak Abraham biasa disebut atau dikasih gelar Bapak orang percaya. Gelar itu sangat cocok atau sangat pas untuk Abraham, karena Abraham adalah orang yang setia kepada Tuhan. Setia yang seperti apa? Nah, salah satunya nats yang kita baca saat ini, yaitu Tuhan meminta atau menyuruh Abraham untuk pergi, meninggalkan keluarganya, meninggalkan sanak saudaranya, menuju negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Abraham mengikuti perintah Tuhan itu tanpa harus bertanya, kemana Tuhan? Ke sana naik apa? Nggak ada ya. Abraham mendengarkan dan melakukan dengan setia apa yang Tuhan perintahkan. Yang kedua juga, masih ingat nggak adik-adik?
hal yang pantas yang bisa kita jadikan panutan dari Abraham, yaitu ketika anaknya Abraham, anak yang dijanjikan yaitu Ishak, yang Tuhan suruh untuk persembahkan, Abraham juga dengan setia mengikuti perintah Tuhan itu. Dan ternyata pada saat Abraham setia mengikuti yang Tuhan perintahkan, dan ternyata di sana Tuhan sudah siapkan kurban untuk persembahannya. Oke, kita kembali lagi ke yang tadi, bahwasanya Abraham dipanggil Tuhan untuk pergi menuju ke tanah yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Nah, pada saat itu usia Abraham adalah 75 tahun. Sudah termasuk tua ya adik-adik. Tetapi Abraham dengan setia, dengan nurut, melakukan yang Tuhan perintahkan. Nah, pada saat itu Abraham pergi bersama dengan istrinya yang bernama Sarai dan juga keponakannya yang bernama Lot. Mereka pergi ke tanah yang ditunjukkan oleh Tuhan. Supaya Abraham menjadi berkat bagi orang lain, Tuhan meminta Abraham untuk pergi meninggalkan keluarganya, meninggalkan kebiasaan-kebiasaannya yang lama. Yaitu, kenapa ya Abraham disuruh untuk meninggalkan orang tuanya supaya bisa menjadi berkat? Karena orang tuanya Abraham atau ayahnya yang bernama Terah adalah seorang pembuat patung berhala. Dan pada masa itu orang tuanya Abraham juga adalah orang yang menyembah berhala. Oleh karena itu, supaya Abraham bisa menjadi berkat, dia harus meninggalkan orang tuanya yang menyembah berhala tersebut. Meskipun Tuhan tidak kasih tahu kepada Abraham kemana dia akan pergi, tetapi Abraham dengan setia mengikuti dan melaksanakan yang Tuhan perintahkan. Sama, jadi adik-adik juga melalui firman ini kita diminta untuk setia mengikut Tuhan dalam segala hal. Karena setia kepada Tuhan adalah merupakan kewajiban bagi kita sebagai pengikut Tuhan. Ketika kita selalu setia mengikut Tuhan, ketika kita sepenuh hati melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan, maka Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang tidak kita tahu atau yang tidak kita sadari. Sama seperti Abraham juga, berkat kesetiaannya dia memperoleh banyak berkat, yaitu kita bisa saksikan di yang ayat 2 dan ayat 3. Di sana dikatakan, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Nah, itu juga akan kita terima dari Tuhan jika kita menjadi anak-anak yang setia pada Tuhan. Wujud setia pada Tuhan kira-kira seperti apa ya yang bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari? Yang pertama adalah adik-adik harus menjadi anak-anak yang taat. Kemudian adik-adik harus menuruti perintah orang tua sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Karena tidak ada orang tua yang memberikan hal yang sesat kepada anaknya. Kemudian apalagi? Adik-adik harus selalu berlaku adil, jujur, dan juga harus mempunyai
belas kasihan. Abraham adalah orang yang setia mengikut Tuhan Yesus. Untuk itu, kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus setia mengikut Tuhan. Ada loh lagu yang tentang setia mengikut Tuhan, kita nyanyikan sama-sama dulu. Mengikut Yesus. Bisa kan adik-adik? Coba kita nyanyikan sama-sama ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Jadi kita harus selalu mengikut Yesus, dan itu keputusan dari diri kita sendiri. Kita harus menjadi pengikut Tuhan yang setia, sebab Allah sudah terlebih dahulu setia selalu menyertai kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ketika kita setia mengikut Tuhan dan sepenuh hati, tanpa kita sadari banyak berkat yang akan kita terima dari Tuhan. Oke, sampai di situ untuk firman Tuhan pada saat ini. Untuk mengulang atau untuk mengingatkan adik-adik, kakak mau kasih pertanyaan 4 untuk adik-adik. Nanti dijawab ya. Boleh ditulis jawabannya di bawah kreativitasnya nanti ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Pada usia berapa Abraham pergi meninggalkan keluarganya? Gampang banget itu. Tadi di awal kakak sudah sampaikan ya. Oke, yang kedua. Sebutkan siapa aja yang pergi bersama-sama dengan Abraham ke tanah yang diperintahkan oleh Tuhan. Di awal juga tadi kakak sudah sampaikan ya, ada siapa itu? Ada sama satu lagi. Oke, pertanyaan yang ketiga. Siapa nama ayah dari Abraham dan apa pekerjaannya? Oke, siapa nama ayah Abraham dan apa pekerjaannya? Dah? Oke, pertanyaan yang terakhir yang keempat yaitu tuliskan 3 perbuatan yang adik-adik lakukan sebagai wujud setia pada Tuhan. Tuliskan 3 perbuatan yang adik-adik lakukan sebagai tanda, sebagai bahwasannya adik-adik setia kepada Tuhan. Oke? Jangan lupa, kalau adik-adik yang kecil karena tidak bisa menulis, gak apa-apa. Adik-adik kecil gak usah hanya menjawab aja bisa kalau memang adik-adik bisa ngejawab. Oke, sampai di sini firman Tuhan untuk kita hari ini. Kiranya kita semua menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia, sehingga kita akan mendapat berkat yang luar biasa dari Tuhan. Untuk mengakhiri ibadah kita, kita akan berdoa. Ayo adik-adik ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kepala ditundukkan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Oleh karena itu Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami semua, sehingga Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hati kami, dalam pikiran kami, sehingga kami dalam berperilaku boleh seturut dengan yang Tuhan kehendaki, sehingga kami menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia. Tuhan Yesus, ajarkan kami
dan kuatkan kami di dalam melakukan segala perintah-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntun kami Tuhan, supaya kami layak disebut anak-anak Tuhan yang setia. Tuhan, jika dalam ibadah ini kami melakukan kesalahan, kiranya Tuhan ampunkan kesalahan itu, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu. Berkati orang tua kami, berkati saudara-saudara kami, berkati juga teman-teman kami ya Tuhan, agar kami semua tetap dalam keadaan sehat dan sukacita, sehingga di waktu-waktu yang akan datang kami boleh berkumpul, bertemu di dalam kasih Tuhan. Terima dan sempurnakanlah Tuhan doa permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Adik-adik masih semangat? Karena hari ini tema kita adalah setia mengikut Tuhan dan saatnya kita menyanyikan lagu Aku Anak yang Setia. Yang semangat ya! Adik-adik, kita angkat pujian kita yang keempat dari PKJ, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kita nyanyi. Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam kreativitas sekolah minggu. Kreativitasnya apa ya? Pasti adik-adik penasaran. Kreativitas kita bagi horong satu ialah seperti ini. Nanti pada saat gambarnya belum diwarnai, dia ada titik-titik dan dikasih angka 1, 2, 3 sampai selesai. Dan tugas adik-adik bagi horong satu ialah menghubungkan garis-garisnya
menjadi bentuk tangan sedang berdoa. Setelah itu, adik-adik boleh mewarnai gambarnya supaya gambarnya terlihat lebih indah. Itu bagi horong 1. Dan bagi adik-adik di horong 2 dan 3 ialah kalian harus menjawab pertanyaan. Nah, ini adalah pos pencarian. Kalian harus mencari atau menjawab pertanyaan yang tertulis di dalam posnya masing-masing. Di sini ada 3 pos dan terdapat 3 ayat Alkitab. Kalian harus bisa menjawab dan menemukan maksud dari ayat-ayat tersebut. Misalnya, seperti pos 1 ialah Amsal 21 ayat 21. Nah, kalian pertama menuliskan isi dari bunyi ayat tersebut. Setelah itu, kalian bisa menjawab pertanyaannya yang diberikan dari soal pos yang pertama. Nah, contohnya seperti yang kakak buat ini, yaitu seperti ini. Ini adalah cara menjawabnya. Tadi seperti pos pertama Amsal 21 ayat 21. Menuliskan siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Dan ayatnya itu menuliskan pertanyaannya, tuliskanlah cara menjadi pengikut Tuhan yang setia. Nah, berarti kita menyebutkan bagaimana cara mengikut Tuhan yang setia menurut Amsal 21 ayat 1, yaitu dengan cara mengejar kebenaran dan kasih. Nanti di pos kedua dan pos ketiga, adik-adik juga menjawab pertanyaannya seperti itu. Dilihat pertanyaannya, bentuk soalnya seperti apa, lalu kalian bisa menulis di kertas seperti yang kakak buat. Oke adik-adik, kreativitasnya kakak tunggu sampai hari Rabu jam 9 malam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik di rumah gimana sejauh ini? Masih semangat kan ikut ibadahnya? Kita naikkan pujian yang terakhir dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 dan 2. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Semuanya bangkit berdiri. Adik-adik, kita sudah membawakan 5 pujian dalam ibadah hari ini. Terus kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita juga sudah tahu kreativitas kita untuk minggu ini. Sekarang saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita akan berdoa Bapa kami. Untuk itu, adik-adik ambil sikap berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik harus selalu ingat supaya kita harus menjadi pengikut Tuhan yang setia, seperti Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu setia menyertai kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita rasa, kalau kita sungguh-sungguh melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan, kalau kita sungguh-sungguh setia mengikut Tuhan, akan banyak berkat yang kita terima dalam hidup kita. Adik-adik, kakak sekolah minggu tidak lupa mengingatkan untuk selalu mencuci tangan, makan makanan yang bergizi. Dan satu lagi jangan lupa, yaitu memakai masker. Sampai jumpa adik-adik.